Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 209. Melihat Rain dan Maya tidak berbicara, kedua pria itu tidak mengakui bahwa mereka adalah orang asing, mereka hanya duduk bersama dengan Rain dan yang lainnya. Ketika Rain merasa kesal saat ini, ketika dia melihat dua pria berpandangan pendek mendekat untuk memulai percakapan, dia langsung menjadi geram. Kalian berdua pergi dari sini, jangan membuat aku marah. Rain memelototi kedua orang itu dengan ganas dan berkata. Salah satu pria melihat bahwa Rain berbicara gila, dan segera mengangkat sudut mulutnya dan berkata, adik perempuan, kamu masih terlalu muda, tetapi kamu berbicara cukup gila, jangan tanya aku, kalian berdua. Sebelum dia selesai berbicara, Rain dengan lembut menekan kedua tangan di atas meja, dan segera meja itu membentuk embun beku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian embun beku itu menyebar ke kedua pria itu dalam sekejap. Kedua pria itu hanya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, dan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka semua membeku, bahkan rambut dan alis mereka tertutup embun beku. Rain. Melihat ini, Maya bergegas maju untuk membantu Rain, lalu melihat sekeliling dan berkata, ayo pergi, kamu membujuk di pasar seperti ini, itu akan menyebabkan kepanikan. Maya membawa Rain dan pergi bahkan tanpa menyentuh satu suap makanan. Tepat setelah Rain dan Maya meninggalkan hotel, seorang lelaki tua mengenakan topi hitam dan janggut abu-abu. Setelah melihat kedua lelaki itu, dia juga bangkit dan berjalan keluar dari hotel dengan cepat. Orang tua ini adalah utusan iblis yang diperintahkan untuk menemukan orang dengan fisik khusus di dunia sekuler. Maya menyeret Rain dan berjalan melewati jalan-jalan untuk menghindari kerumunan, seolah-olah dia takut ketahuan. Kamu gadis, kamu terlalu impulsif. Jika Paman Long tahu, dia pasti akan memarahimu. Kedua orang itu hanyalah orang biasa, tapi kamu telah memukul begitu keras. Maya menegur Rain. Saudari Maya, aku salah. Aku sangat marah barusan, tapi dua orang buta itu sendiri yang menggangguku. Wajah Rain penuh dengan keluhan. Maya memandang Rain seperti itu, tidak tahan untuk mengatakan apa-apa, dan menghela nafas ringan. Sekarang Dev dikurung di tempat rahasia, hidup dan matinya tidak pasti, kita tidak perlu membebani dia lagi dengan masalah lain. Saya tidak pernah tertarik pada kultivasi sebelumnya, dan saya tidak suka berkelahi. Tetapi sekarang saya ingin sekali menjadi master seperti Anda. Di antara gadis-gadis ini, hanya Maya yang tidak memiliki kekuatan, dan dia hanya orang biasa. Saudari Maya, setiap kali kamu melihat kakak Dev, kamu memarahinya dan bahkan memarahinya. Aku selalu mengira kamu tidak menyukainya. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan perasaanmu begitu dalam, dan kamu bersedia memberikan hidupmu untuk kakak Dev. Kata Rain sambil tersenyum. Maya tersenyum kecut. Saat ini ada begitu banyak gadis yang menyukai Dev. Tidak peduli dalam hal penampilan atau kekuatan, saya tidak cukup menonjol, dan saudara perempuan saya menyukainya tanpa malu-malu. Saya, apalagi yang bisa saya lakukan? Kakak Dev beruntung memiliki kalian dua saudari perempuan yang cantik. Kata Rain sambil tersenyum. Oke, berhenti membicarakan itu, ayo kembali dulu. Maya menyeret Rain untuk kembali. Tetapi ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa di beberapa titik di belakang mereka, seorang lelaki tua bertopi hitam sedang menatap mereka dengan mata seperti elang. Aku tidak pernah mengira hubungan cinta Dev akan begitu makmur. Utusan iblis itu berkata sambil tersenyum hei. Kamu siapa? Rain memblokir Maya di belakangnya, dan bertanya pada utusan iblis itu. Dia bisa merasakan aura jahat, jadi aura jahat itu pasti bukan orang biasa. Aku musuh Dev. Utusan iblis itu berkata dengan ringan. Ketika Maya dan Rain mendengar itu, mereka saling memandang, dan Rain berkata. Saudari Maya, kamu pergi dulu, aku akan mengurus orang tua ini. Karena dia adalah musuh Dev, Rain bisa menggunakannya untuk melampiaskan emosinya. Hahaha, kamu masih sangat muda, kamu tidak malu untuk berbicara, kamu baru saja melangkah ke kekuatan Wusong, dan kamu masih ingin menghukumku? Bahkan jika kamu memiliki fisik yang istimewa, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Utusan iblis itu tertawa dan berkata. Rain tidak berbicara, tetapi tubuhnya sedikit bergetar, dan energi dingin di tubuhnya memadat di tangan Rain. Saya melihat bahwa tangan Rain membeku dengan cepat. Telapak es.
Rain berteriak keras, dan menampar utusan iblis dengan satu telapak tangan. Saat telapak tangan keluar, embusan angin dingin bertiup dalam sekejap, dan suhu di sekitarnya langsung turun beberapa derajat. Utusan iblis memandang Rain dan menamparnya, dengan seringai di wajahnya dan jijik di matanya. Saat Rain mendekat, utusan iblis itu tiba-tiba bergerak dan mencengkeram leher Rain. Telapak tangan Rain juga mengenai utusan iblis. Tapi si utusan iblis tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada jejak embun beku yang terkondensasi di tubuhnya. Melihat adegan ini, wajah Rain berubah drastis. Dia tahu bahwa dibandingkan dengan pihak lain, ada celah besar dalam kekuatannya sendiri. Perbedaan kekuatan sampai batas tertentu, bahkan jika Rain memiliki tubuh kristal es, itu tidak akan berguna sama sekali. Bajingan, lepaskan aku, biarkan aku pergi. Rain meronta, tapi tubuhnya seperti dijepit. Berhentilah berjuang, itu tidak berguna. Utusan iblis itu mencibir, dan berencana pergi dengan Rain di pelukannya, dan tidak mengganggu Maya. Tapi melihat Rain akan dibawa pergi, Maya juga cemas. Tunggu sebentar. Kamu harus mati. Maya berteriak keras. Langsung memblokir pintu. Utusan iblis menoleh, menatap Maya dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Maya tiba-tiba menunjukkan senyum tipis, matanya melengkung seperti bulan sabit, dan matanya penuh kasih sayang. Saat ini, Maya memancarkan aura yang memikat para pria. Maya bermaksud menggunakan teknik jimat untuk mengendalikan utusan iblis agar Rain bisa diselamatkan. Ketika utusan iblis melihat penampilan Maya dan merasakan aura menawan di tubuhnya, dia sedikit terkejut. Melihat ini, Maya mengira dia telah berhasil, dan berjalan menuju utusan iblis selangkah demi selangkah. Dan Rain berusaha keras untuk melepaskan diri dari belenggu utusan iblis itu. Hahaha, hahaha. Sangat mudah untuk menemukan tempat tujuan. Aku tidak menyangka akan bertemu dua orang dengan fisik khusus. Ini adalah kehendak Tuhan, perjalanan ini bermanfaat. Utusan iblis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Maya terkejut ketika dia melihat ini, dia berbalik dan hendak melarikan diri, tetapi ditangkap oleh utusan iblis, dan hisapan besar langsung menyedot Maya. Utusan iblis mengontrol mereka dengan masing-masing tangan, wajahnya penuh kepuasan. Segera setelah itu, dia memuntahkan seteguk kabut hitam dengan ringan. Rain dan Maya semua terdiam. Alam rahasia sekte iblis. Utusan iblis memandangi Rain dan Maya yang tidak sadarkan diri, matanya bersinar terang. Sejak dia memulihkan tubuh aslinya, dia tidak pernah merasakan seorang wanita. Tapi sekarang, dua wanita cantik seperti itu tepat di depan matanya, yang membuat utusan iblis sedikit tidak sabar. Dan ini adalah wanita Dev. Memikirkan hal ini, si utusan iblis merasakan ledakan kegembiraan. Dia bisa menggunakan metode ini untuk membalas dendam pada Dev. Dev, saya akan merekam bagian ini dan menunjukkannya kepada Anda untuk Anda lihat. Utusan iblis itu memiliki senyum cabul di wajahnya, dan segera bergegas menuju Maya dan Rain. Tetapi tepat ketika utusan iblis itu melompat ke depan, tiba-tiba ada rasa sakit yang membakar di wajahnya, dan kemudian tubuhnya terbang terbalik dalam sekejap. Sosok yang maha kuasa perlahan muncul, langsung menakuti utusan iblis untuk berlutut di tanah. Aku sudah katakan sebelumnya, jika kamu menangkap seseorang dengan fisik khusus, kamu harus memperlakukanku dengan baik, dan tidak boleh ada yang salah. Apakah kamu tidak menganggapku serius dan mengabaikanku? Yang maha kuasa memandang utusan iblis itu dengan dingin, dan suaranya yang suram hampir membuat utusan iblis itu kencing. Yang maha kuasa, maafkan saya. Bawahan bingung sesaat, tidak akan berani lagi, tidak akan berani lagi. Utusan iblis itu mati-matian bersujud untuk memohon belas kasihan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Yuki telah melakukan mogok makan selama beberapa hari, mengapa Anda tidak melaporkannya? Tanya yang maha kuasa. Bawahan sedang berusaha mencari jalan, dan kondisi fisik Yuki tidak buruk, jadi bawahan belum melaporkannya. Utusan iblis itu buru-buru menjelaskan. Lemparkan kedua gadis ini dan Yuki ke dunia rahasia yang menyegel Dev supaya dia bisa berbicara. Utusan iblis itu tertegun sejenak, dan bertanya dengan ekspresi bingung, Yang Maha Kuasa, dengan cara ini, bukankah itu akan menyatukan kembali Dev dan pacarnya? Juga, bagaimana jika kita tidak bisa mengambil darah Yuki? Yang Maha Kuasa mencibir, saya hanya ingin menyatukan kembali mereka, karena hanya dengan cara ini Dev akan stabil.
Bahkan jika mereka bersatu kembali, lalu kenapa? Mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari dunia rahasia itu? Untuk darah Yuki, jangan ditarik lagi. Dibandingkan dengan fisiknya yang istimewa, darah di tubuhnya tidak ada artinya. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kamu bahkan menemukan dua orang dengan fisik khusus sekaligus. Kamu sudah bekerja keras. Saat kita menerobos dunia rahasia ini dan menguasai seluruh dunia sekuler, aku akan membiarkanmu memimpin salah satu dunia. Yang Maha Kuasa memuji utusan iblis, ini adalah hadiah khas untuk kerja yang manis. Bawahan akan menjadi orang yang sangat kuat. Utusan iblis itu sangat bersemangat. Di dalam alam rahasia, baik Maya dan Rain masih pingsan, dan Yuki berteriak membangunkan mereka. Rain, Maya, bangun, bangun. Yuki tampak bersemangat sekaligus khawatir. Setelah sekian lama, dia akhirnya bertemu seseorang yang dia kenal dengan baik. Setelah beberapa saat, Rain dan Maya bangun dengan pelan. Ketika mereka melihat Yuki, mereka langsung terkejut. Kakak Yuki? Apakah ini kamu? Apakah ini benar-benar kamu? Rain menatap Yuki dengan tidak percaya. Maya mencubit dirinya sendiri dengan keras. Apakah kita sedang bermimpi? Rain, Maya, ini aku, kalian tidak bermimpi. Mata Yuki berkaca-kaca, dan dia memeluk Rain dengan erat. Kakak Yuki, akhirnya aku melihatmu. Setelah sekian lama, aku sangat merindukanmu, dan semua orang sangat merindukanmu. Kakak Dev disegel di alam rahasia ketika menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Rain juga menangis dengan getir, memeluk Yuki dengan erat. Ketika Yuki mendengar Rain menyebut Dev, dia segera menyeka air matanya dan berkata, Rain, ceritakan secara detail apa yang terjadi pada Dev. Aku tidak tahu banyak. Rain telah tinggal di keluarga Zhao, lagi pula, dia dan Jonathan telah membuat keputusan seumur hidup, dan adalah normal untuk tinggal di keluarga Zhao. Jadi Rain tidak tahu banyak tentang urusan Dev. Biarkan aku yang menceritakannya. Maya membuka mulutnya, lalu menjelaskan secara detail bagaimana Dev mencoba memasuki dunia rahasia untuk menyelamatkan Yuki, dan kemudian disegel di dalam. Dev ini bodoh, ada banyak alam rahasia di sekte hati iblis, bagaimana dia bisa tahu di alam rahasia mana aku di penjara? Ini jelas merupakan konspirasi dari sekte hati iblis. Meskipun Yuki mengatakannya di bibirnya, dia penuh emosi di dalam hatinya. Bagaimanapun, Dev pergi untuk menyelamatkannya tanpa memikirkan nyawanya sendiri, yang menunjukkan posisinya di hati Dev. Kakak Yuki, kenapa kamu muncul di sini? Tempat macam apa ini? Rain bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini juga merupakan alam rahasia dari sekte hati iblis. Aku telah dipindahkan ke beberapa tempat, tapi aku tidak tahu mengapa kalian berdua muncul di alam rahasia ini. Kata Yuki. Kami ditangkap. Rain menceritakan kisah bagaimana dia dan Maya bertemu dengan seorang lelaki tua dan kemudian ditangkap. Kamu pasti bertemu dengan utusan iblis dari sekte hati iblis. Bandot tua itu sangat kuat. Tapi mengapa sekte hati iblis menangkap kalian berdua? Yuki sedikit mengernyit, sedikit bingung. Pada saat sekte hati iblis memenjarakannya, Yuki sebenarnya tahu banyak tentang sekte hati iblis, dan dia juga mengenal banyak orang di sekte hati iblis. Lagi pula, yang diinginkan sekte hati iblis adalah darah Yuki, jadi mereka menyajikan Yuki dengan makanan dan minuman yang enak, dan di alam rahasia, tidak ada batasan atas kebebasan Yuki. Karena bahkan jika Yuki berjalan-jalan dengan santai, tidak mungkin untuk meninggalkan alam rahasia. Ini juga supaya Yuki bekerja sama dalam pengambilan darah. Justru karena kondisi yang nyaman inilah Yuki memiliki pemahaman dan pemahaman awal tentang sekte hati iblis. Kami tidak tahu mengapa kami ditangkap, tetapi Tuan Si memberi kami sebuah buku sebelumnya, mengatakan bahwa jika kami melihat Dev, kami akan memberikannya kepadanya, dan bertanya apakah kami akan berkorban untuk Dev. Maya berkata kepada Yuki. Cara untuk menyelamatkanmu. Buku apa, bawa padaku untuk aku baca. Yuki bertanya. Yuki tidak tahu banyak tentang Tuan Si, lagi pula, dia dipenjara di sekte hati iblis untuk waktu yang lama. Maya mengeluarkan buku itu dan menyerahkannya kepada Yuki. Yuki melihat buku yang sangat sederhana dan bahkan usang di tangannya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tetapi ketika Yuki hendak membukanya, dia dihentikan oleh Rain. Saudari Yuki, kamu tidak dapat membukanya.
Tuan Shi mengatakan bahwa buku ini hanya dapat dibuka oleh Dev. Mengetahui ini, Yuki tidak punya pilihan selain mengembalikan buku itu ke Maya, lalu berkata, "Bagaimana kabar kalian berdua sekarang? Jika memungkinkan, kita harus berkenalan dengan alam rahasia ini terlebih dahulu." "Kami baik-baik saja." "Baik." Rain dan Maya mengangguk. "Cara untuk menyelamatkanmu." Kemudian Yuki membawa dua orang dan mulai mengenal alam rahasia. Namun di sepanjang jalan, Yuki tidak menemukan anggota dari sekte hati iblis. "Saya bahkan belum pernah bertemu monster. Anda harus tahu bahwa ada monster di dunia rahasia yang begitu besar, dan monster juga merupakan sumber daya di dunia rahasia. Tujuan akhirnya adalah untuk pil binatang. Itu membantu orang untuk berlatih. Tapi tidak ada apapun di alam rahasia ini, bahkan tidak ada nafas makhluk hidup. Namun, lingkungan di alam rahasia ini sangat bagus, tidak terlalu buruk, yang juga menyelamatkan Yuki dan ketiga gadis itu dari banyak penderitaan." Setelah menempuh jarak tertentu, Maya tidak tahan lagi. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa, tidak seperti Yuki dan Rain, yang dapat bertahan meskipun dia tidak makan atau minum. Melihat Maya seperti itu, Yuki hanya bisa berhenti dan beristirahat. "Rain, jaga Maya, aku akan mencari sesuatu untuk dimakan dan melihat apakah ada buah-buahan liar. Karena tidak ada makhluk hidup di alam rahasia ini, kami hanya dapat menemukan beberapa buah liar untuk memuaskan rasa lapar kami." Yuki pergi mencari sesuatu untuk dimakan, dan tidak jauh dari mereka, Dev sedang duduk bersila, dengan seni konsentrasi hati berlari ke titik ekstrim, menyerap energi spiritual langit dan bumi. Selama periode waktu ini, dia telah memutar seluruh alam rahasia, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar sama sekali, apakah itu puncak gunung atau sungai, dia masih tidak dapat menemukan tempat untuk keluar. Ada kekacauan di sekitar dunia rahasia. Dev pernah mencoba melewati kekacauan ini seperti yang dia lakukan di sekte roh iblis, untuk melihat apakah dia bisa keluar dari dunia rahasia. Akibatnya, dia bahkan tidak bisa melangkah ke tanah kekacauan ruang dan waktu ada di tanah kekacauan ini, dan tidak ada cara untuk melewatinya. Sekarang Dev hanya bisa bekerja keras untuk melatih dirinya sendiri, dan dia menggantungkan harapannya pada Matt dan yang lainnya untuk memikirkan cara membuka pintu masuk dari luar. Tetapi ketika Dev sedang berlatih, sebuah fluktuasi tiba-tiba muncul di benaknya, yang merupakan manifestasi dari fluktuasi nafas yang terdeteksi oleh indera ilahi. "Ada seseorang?" Dev tiba-tiba membuka matanya, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di wajahnya. Mengikuti perasaan kesadarannya sendiri, Dev dengan cepat bergerak menuju tempat nafas itu berfluktuasi. Saat ini, Yuki sedang mencari sesuatu untuk dimakan, dan dia sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang sedang mendekatinya. Dan keduanya semakin dekat. Saat jarak semakin dekat, Dev dapat dengan jelas merasakan bahwa aura ini sangat familiar. Napas Yuki? Mungkinkah Yuki? Apakah dia benar-benar dikurung di sini? Dengan kegembiraan luar biasa di wajah Dev, langkahnya menjadi semakin cepat. Segera, sesosok muncul di depan Dev. Ketika Dev melihat sosok ini dengan jelas, dia tertegun sesaat, dan berdiri di tempat kosong, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Ekspresi wajah Dev juga sangat rumit, dari keterkejutan hingga kegembiraan, dari kegembiraan hingga keraguan. Dia jelas menelusuri seluruh alam rahasia, dan tidak ada seorang pun di sini sama sekali, tetapi mengapa Yuki tiba-tiba muncul saat ini? Saat ini, Yuki mengangkat matanya dan menemukan Dev yang berdiri dengan tatapan kosong, yang membuat Yuki tertegun sejenak. Keduanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, saling memandang. Tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun, tetapi kegembiraan dan kebahagiaan di mata keduanya terungkap tanpa malu-malu. "Dev." Akhirnya, setelah keduanya saling memandang selama beberapa menit, Yuki berteriak dan langsung berlari ke arah Dev. "Yuki." Dev juga bergegas menuju Yuki. Segera, keduanya berpelukan erat, merasakan suhu tubuh Yuki. Dev menyuntikkan kekuatan spiritual ke tubuh Yuki. Setelah mengetahui bahwa Yuki bukanlah pantulan dari bayangan, Dev langsung menangis. "Yuki, apakah ini benar kamu? Benarkah ini kamu?" Dev bertanya dengan tidak percaya. Dev langsung menangis. "Ya, ini benar aku." Yuki sudah menangis saat ini. Dua kekasih yang telah berpisah sekian lama akhirnya bertemu saat ini.
Meskipun satu sama lain memiliki banyak hal untuk ditanyakan satu sama lain, tetapi saat ini tidak ada yang bisa mengatakannya. Dev menatap wajah Yuki dengan bunga pir dan hujan, dan pada kekasih yang dia pikirkan siang dan malam, dia tidak tahan lagi. Dev langsung menciumnya dengan rakus. Yuki juga menanggapi ciuman Dev. Pada saat ini, mereka berdua melupakan segalanya dan hanya memandang satu sama lain. Dengan ciuman ini, langit menjadi gelap dan bumi berguncang. Baru setelah Yuki merasa sulit bernapas, Dev melepaskannya. Melihat hari mulai gelap, Yuki ingat bahwa dia sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Sayang sekali, aku lupa bahwa aku datang ke sini untuk mencari makan, Maya sangat lapar. Kata Yuki buru-buru. Maya? Maya? Apakah dia juga ada di sini? Dev bertanya dengan heran. Aku akan menjelaskan kepadamu nanti, kamu dapat mencari sesuatu untuk dimakan denganku terlebih dahulu, dan kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Yuki mendesak Dev untuk mencari sesuatu untuk dimakan juga. Segera keduanya menemukan beberapa buah dan sayuran liar, mereka lalu bergegas kembali. Dalam perjalanan, Yuki menjelaskan kepada Dev. Baru kemudian Dev tahu bahwa Rain dan Maya juga ditangkap oleh utusan iblis dan dilempar ke alam rahasia ini. Namun, Dev sangat tertarik dengan buku yang diberikan Tuan Si kepada Maya. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Si mengenal Maya dan Rain, jadi pasti mereka bertemu dengan Tuan Si. Mungkinkah dia sudah menduga bahwa mereka berdua akan ditangkap oleh sekte hati iblis dan dilempar ke dunia rahasia ini? Dan mengapa sekte hati iblis menangkap mereka berdua? Pertanyaan-pertanyaan ini juga mengganggu Dev pada saat yang sama. Segera Dev dan Yuki tiba di tempat itu, dan melihat Maya terbaring lemah di tanah, Rain merawatnya. Rain mendengar seseorang mendekat, jadi dia mendongak, dan ketika dia menemukan Dev, dia tertegun. Segera setelah itu, dia melompat, "Kakak Dev, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu." Teriak Rain bersemangat, membuat Maya yang sedang berbaring di tanah mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Dev, tubuhnya tampak penuh kekuatan, dan dia langsung berdiri. Setelah basa-basi yang menyenangkan, Maya memakan beberapa buah liar untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, Maya mengeluarkan buku yang diberikan oleh Tuan Si dan berkata, "Ini yang diminta oleh Tuan Si untuk diberikan kepada Anda. Tidak seorang pun dari kami yang pernah membukanya." Dev mengambil buku kuno itu, dan tiba-tiba napas aneh keluar dari buku itu. Dev sedikit mengernyit, lalu menatap Yuki dan berkata, "Yuki, apakah kamu sudah mengambil buku ini?" "Aku mengambilnya, tapi aku tidak membukanya," kata Yuki. "Lalu apakah kamu merasakan aura aneh di buku ini?" Dev terus bertanya. "Tidak, aku tidak merasakan apa-apa, itu hanya buku biasa." Yuki menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aneh." Dev terkejut, lalu membuka buku itu. Tapi saat buku itu dibuka, semua orang tercengang. Karena tidak ada satu huruf pun di buku itu, semuanya kertas polos. "Ini. Kenapa tidak ada satu huruf pun di buku ini?" Rain bertanya dengan tidak percaya. "Dev, apakah ini buku aneh yang memerlukan metode khusus untuk melihat apa yang ada di dalamnya?" kata Yuki. "Mungkin saja." Dev mengangguk, dan kemudian seberkas energi spiritual mengalir masuk, tetapi buku di tangannya masih tidak berubah, masih belum ada satu kata pun. Dev bahkan menggunakan mantra, tapi tetap tidak berhasil, dan masih belum ada apa-apa di bukunya. "Ini sangat aneh." Dev mengerutkan kening. Maya bingung dan berkata, "Tuan Si memberi kami buku ini, apa yang harus Anda lakukan? Dia tidak memberitahu kami metodenya. Tuan Si meminta kamu untuk menyerahkan buku itu kepada saya. Itu pasti berguna." Karena dia tidak menjelaskan metodenya, dia berpikir bahwa saya memiliki cara untuk memahami buku ini. Dev sangat mengagumi Tuan Si. Itu bukan karena bantuan Tuan Si kepadanya, tetapi karena dia selalu merasa bahwa Tuan Si berpengetahuan dan berbakat, seolah-olah dia tahu segalanya, "Dev, apakah buku tanpa kata ini perlu dihubungkan dengan darahmu agar kamu bisa membaca isinya?" "Saat ini," kata Yuki. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung menggigit jarinya, dan kemudian beberapa tetes darah menetes ke buku tanpa kata itu. Benar saja, setelah darah menetes ke buku tanpa kata, itu diserap dalam sekejap, dan kemudian buku tanpa kata itu mulai bersinar. Sesuatu muncul di halaman pertama buku tanpa kata,
disertai dengan coretan darah merah cerah, dan segera halaman pertama buku tanpa kata itu berubah menjadi peta. "Hei, lihat, sesuatu terungkap." Melihat ini, Rain berteriak gembira. Dev tidak punya waktu untuk melihat peta dengan hati-hati, tetapi membalikkannya dan meneteskan darah lagi. Tapi kali ini, tidak ada tanggapan dari buku tanpa kata, dan tidak ada lagi yang muncul. Melihat tulisan buku tanpa kata, Dev dan yang lainnya semua tercengang. "Saya pikir saya telah menemukan caranya, tetapi sekarang hanya satu halaman yang muncul. Mari kita pelajari dulu peta ini, mungkin ada cara membuat buku tanpa kata ini mengungkapkan isinya ada di peta ini." Yuki berkata dengan tergesa-gesa. Beberapa orang dengan hati-hati mempelajari peta di halaman pertama, dan mereka menemukan bahwa peta itu tampaknya tidak cocok dengan tempat manapun di dunia sekuler. Tepat ketika beberapa orang sedang berkonsentrasi pada penelitian, mata Dev tiba-tiba berbinar. "Saya mengerti." Dev berteriak kegirangan, mengejutkan Yuki dan yang lainnya. "Begitu. Peta ini menunjukkan tempat rahasia kita berada. Kamu bisa melihat bahwa pegunungan, air, dan hutan sama persis dengan di sini." Dev memberi isyarat di peta. Tapi Yuki dan yang lainnya baru saja datang ke dunia rahasia ini, jadi mereka tidak tahu seperti apa dunia rahasia ini. Jika Dev tidak memutari seluruh dunia rahasia untuk menemukan Yuki dan menemukan jalan keluar, dia tidak akan tahu bahwa apa yang tergambar di peta ini adalah persis dunia rahasia tempat mereka berada. Tapi tidak ada yang ditandai di peta ini. Bahkan jika ada peta tempat ini, apa gunanya? Rain bertanya dengan bingung. Dan saat Rain selesai berbicara, cahaya bulan yang terang terlihat di langit malam yang tersebar di buku tanpa kata. Segera, buku tanpa kata menyala dengan cahaya redup, dan titik merah kecil mulai muncul di peta di halaman pertama. Titik merah kecil terus berkedip, jelas ditandai khusus di sana, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Di sini, tempat dengan titik merah yang berkedip, mungkinkah itu pintu keluar dari alam rahasia ini? Maya bertanya dengan jarinya menunjuk ke tempat di mana cahaya bersinar di peta. Benar atau tidak, kita harus pergi ke tempat itu untuk melihat. Karena Tuan Si memintamu untuk menyerahkan buku ini, maka buku ini pasti bisa membantu situasiku saat ini. Dev sangat yakin bahwa Tuan Si tidak akan memberinya buku yang tidak berguna baginya. Tepat ketika Dev memimpin Yuki dan yang lainnya menuju titik merah, beberapa orang berada di tempat dengan pegunungan tinggi dan pegunungan terjal di dunia sekuler. Quantrell dan putranya Matteo sedang mendaki gunung, mereka berpakaian compang-camping, seperti pengemis. "Nak, bertahanlah, kita akan segera tiba di Biaraku-chan." Quantrell menyemangati Matteo. Segera, Quantrell dan putranya mencapai puncak gunung. Meskipun perjalanan mendaki gunung itu berat, itu adalah pemandangan yang indah ketika mencapai puncak gunung. "Saya melihat sebuah kuil megah yang dibangun di puncak gunung, hampir menempati seluruh puncak gunung. Berdiri di puncak gunung, Anda hampir dapat menyentuh awan dengan tangan Anda, dan udara segar membuat banyak orang bersemangat." "Ayah, apakah ini kuil Kuchan yang kamu sebutkan?" Melihat kuil yang megah, Matteo bertanya dengan kaget. Dalam kesannya, kuil itu kecil dan sangat bobrok, sama sekali berbeda dengan kuil megah di depannya. "Benar, ini kuil Kuchan, kakak laki-lakiku adalah kepala biara di sini. Ketika kamu bertemu kakak laki-lakiku sebentar lagi, kamu harus memanggil paman." Quantrell mengangguk dan berkata. Saat mereka berdua berbicara, mereka tiba di gerbang kuil Kuchan. Saat ini, seluruh kuil Kuchan dipenuhi orang, dan ada ratusan orang percaya yang mempersembahkan dupa, dan asapnya tetap ada. Melihat sekelompok orang percaya di depannya, yang semuanya adalah orang biasa, Matteo tampak sedikit terkejut. "Ayah, dengan kekuatan kita, sulit untuk mendaki jalan gunung ini. Bagaimana orang biasa ini bisa di sini?" Matteo bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah kekuatan keyakinan. Keyakinan orang biasa dalam menyembah Buddha dan berdoa kepada Tuhan tidak sebanding dengan Anda dan saya. Mereka semua menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan Buddha, berharap diberkati. Melihat banyak orang percaya, Quantrell hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Satu-satunya hal yang mengendalikan hidupmu adalah kekuatanmu sendiri. Orang-orang biasa ini sangat naif, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat diberkati oleh Dewa dan Buddha. Matteo tidak bisa menahan cibiran.
Dalam pandangan Matteo, tidak ada dewa dan Buddha yang memberkati dia sekuat dirinya sendiri. Tapi saat Matteo selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya tercekik, matanya membelalak, dan wajahnya menjadi ganas. Orang gila yang berani, menghujat Buddha di kuil kucan saya, itu tidak dapat ditoleransi. Sebuah suara yang dalam perlahan memasuki telinga Matteo. Kali ini, Matteo ketakutan, dan jatuh berlutut dengan plop. Melihat kelainan pada putranya, Quantrell langsung mengerti, dan segera mentransmisikan suaranya dengan kekuatan batin. Kakak senior, saya Quantrell dari Pavilion Bailian, dan saya di sini untuk memberi hormat kepada kakak senior. Anak saya bodoh, tolong jangan tersinggung. Setelah Quantrell selesai berbicara, Matteo langsung merasa rileks, dan napasnya menjadi lebih halus. Segera, seorang biksu tua keluar dari kuil kucan. Dia tampak berusia 78 tahun, dengan alis putih, jubahnya ditutupi tambalan, dan dia berjalan seperti angin bersiul. Biksu tua ini adalah Tuan Yoda, kepala biara kuil kucan. Kakak. Ketika Quantrell melihat biksu tua itu, dia segera berlari ke depan sambil menangis. Melihat ini, Matteo bergegas maju dan berteriak, Paman. Tuan Yoda melirik Quantrell dan putranya, sedikit mengernyit, lalu berkata, ikuti saya ke istana dan kita akan bicara. Quantrell dan putranya mengikuti Yoda melewati lapisan kuil, dan akhirnya sampai di aula utama di belakang. Kalian semua keluar. Yoda melambaikan tangannya dan mengusir biksu lain keluar dari aula utama, lalu menatap Quantrell dan bertanya. Adik, sebagai penguasa Pavilion Bailian, kenapa kamu berada dalam keadaan putus asa sekarang? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika Quantrell mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih, dan air mata mengalir lagi. Kakak, kamu harus membalaskan dendamku. Mengatakan itu, Quantrell berlutut kepada Yoda. Melihat ini, Matteo juga berlutut di tanah. Adik, karena kamu dan aku telah meninggalkan sekte dan berkembang secara mandiri, meskipun kita sudah lama tidak saling menghubungi, sebagai kakak laki-laki, aku tidak akan pernah mengabaikanmu jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika kamu punya sesuatu, katakan saja. Yoda membantu Quantrell berdiri. Saudaraku, Pavilion Bailianku hilang, dihancurkan oleh seseorang. Quantrell berkata dengan wajah sedih. Siapa yang menghancurkan Pavilion Bailian Anda? Yoda sedikit terkejut, meskipun kekuatan Anda tidak tinggi, senjata suci di tangan Anda semuanya berkualitas tinggi. Mungkinkah senjata suci ini tidak dapat melindungi Pavilion Bailian Anda? Di seluruh dunia sekuler, kecuali orang-orang yang bersembunyi dari dunia dan ingin menjadi abadi, apakah ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pavilion Bailianmu? Atau apakah seseorang di dunia rahasia yang melakukannya? Quantrell menggelengkan kepalanya, hei, itu tidak dilakukan oleh orang-orang di dunia rahasia, atau oleh sekte-sekte tersembunyi itu adalah seorang pria bernama Dev. Dev? Yoda mengerutkan kening, siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pavilion Bailianmu? Di mana senjata sucimu? Saya tidak tahu banyak tentang Dev ini. Saya hanya tahu bahwa dia adalah orang paling kuat di dunia seni bela diri akhir-akhir ini. Dia hanya pendatang baru yang baru berusia 20-an. Quantrell tidak tahu banyak tentang Dev. Lagi pula, Pavilion Bailian tidak sering berurusan dengan dunia sekuler. Pendatang baru? Yoda terkejut untuk sementara, untuk menghancurkan Pavilion Bailian Anda harus memiliki kekuatan di atas Wusheng. Bagaimana pendatang baru tiba-tiba mencapai ranah Wusheng? Dia pasti seseorang dari sekte tersembunyi. Pasti ada beberapa rahasia di dalamnya yang tidak kamu ketahui, karena banyak orang tua dapat meremajakan tubuh setelah mereka berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Penampilan mereka semakin muda, dan mereka dapat dengan mudah hidup hingga ratusan tahun. Yoda tidak percaya bahwa seorang pemula yang baru berusia 20-an bisa mencapai ranah Wusheng. Jika berada di alam rahasia, tidak sulit, lagi pula, ada semua kultivator abadi di alam rahasia, dan titik awal mereka sangat tinggi. Tetapi jika Anda seorang pejuang, Anda perlu meletakkan dasar yang kokoh selangkah demi selangkah. Para pejuang ini, mereka berlatih dengan putus asa, hanya untuk mencapai seni bela diri tingkat tertinggi. Itu adalah ranah transformasi. Begitu Anda memasuki ranah transformasi, Anda dapat menyederhanakan kerumitan dan melangkah ke gerbang peri.
Hanya setelah melangkah ke gerbang peri, barulah mereka dapat terus berlatih dan pergi ke dunia tak dikenal. Tetapi beberapa orang melangkah ke dunia kultivasi abadi sejak awal, dan titik awal mereka jauh lebih tinggi daripada Wusong. Dengan akumulasi bakat dan sumber daya, bukan tidak mungkin untuk mencapai ranah Wusheng di usia 20-an. Tetapi di dunia sekuler, Wusheng berusia 20-an hampir jarang, kecuali mereka mendapat kesempatan besar, atau mereka didukung oleh sekte tersembunyi dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Jika seorang pemula yang tidak memiliki apa-apa, kuat, dan ingin menjadi seorang seniman bela diri di usia 20-an, itu hanyalah sebuah lelucon. Paman, menurutku Dev sepertinya tidak diremajakan, dan senjata suci kita tidak berguna baginya. Mungkinkah dia seorang kultivator abadi? Mateo membantah dugaan Yoda, tidak peduli bagaimana Anda memandang Dev, tidak mungkin dia tampak diremajakan kembali. Tidak mungkin. Kultivator abadi tidak dapat secara tidak hati-hati meningkatkan kekuatan mereka di dunia sekuler. Mereka semua tunduk pada penindasan hukum langit dan bumi. Untuk dunia ini, keberadaan kultivator abadi melanggar berbagai hukum, jadi kultivator abadi ini tidak bisa bertahan lama di dunia sekuler. Kecuali mereka melepaskan kultivasi mereka dan membiarkan kultivasi mereka mandek, atau bahkan mundur, mereka tidak ingin tinggal di dunia sekuler. Kamu Pavilion Bailian sering berurusan dengan orang-orang di dunia rahasia, kamu bahkan tidak mengerti akal sehat ini. Yoda memandang Mateo dan bertanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Mateo berkata dengan canggung. Quantrell dengan cepat membantu Mateo keluar dari pengepungan dan berkata, Kakak senior, aku belum memberitahu dia tentang banyak hal, lagi pula, dia terlalu muda. Namun, jika Dev bukan seorang kultivator, mengapa dia memiliki kekuatan setinggi itu? Dan saya belum pernah mendengar sekte tersembunyi mana yang dimiliki Dev. Quantrell tampak bingung, dia tidak yakin apakah Dev adalah seorang kultivator atau bukan. Tidak peduli siapa Dev ini, karena dia berani menghancurkan Pavilion Bailian Anda, saya tidak akan duduk diam. Kalian berdua seperti ini, Anda pasti sudah kehilangan energi batin Anda, jadi mari kita istirahat yang baik di sini. Setelah Yoda selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan patung Buddha di aula bersinar redup, diikuti oleh gelombang kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang, terus memasuki tubuh Quantrell dan Mateo. Keduanya segera merasa sangat rileks, dan kekuatan mereka kembali ke puncak dalam sekejap. Saudaraku, apa ini? Quantrell bertanya dengan kaget. Ini adalah kekuatan iman yang paling murni. Orang-orang percaya yang Anda lihat telah melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai dan datang ke sini untuk beribadah setelah melalui kesulitan yang tak terhitung. Hanya iman seperti itu yang dapat menghasilkan kekuatan iman yang paling murni. Kekuatan keyakinan ini ratusan kali lebih kuat dari sumber daya yang Anda gunakan. Jika saya menggunakan kekuatan keyakinan saya dapat dengan mudah menciptakan seorang Wusheng di usia 20-an. Kata Yoda dengan wajah bangga. Quantrell dan putranya terkejut saat mendengar kata-kata Yoda. Saudaraku, level apa yang telah dicapai oleh kekuatanmu saat ini? Quantrell bertanya. Puncak Wusheng. Tidak akan memakan waktu beberapa hari, ketika saya menyerap kekuatan iman, saya dapat menerobos dari puncak Wusheng. Ketika aku menerobos dari puncak Wusheng, bahkan jika Dev adalah anggota keluarga pertapa, lalu kenapa? Meski nada Yoda datar, dia bisa mendengar kegembiraan dan penghinaan di hatinya. Terobosan. Terobosan dari Wusheng. Bukankah itu berarti kamu menjadi Shangdi? Shangdi ini adalah generasi dewa, dan dapat hidup selama berabad-abad. Mateo menatap Yoda dengan tak percaya dan berkata, Hahaha, apa itu Shangdi? Orang-orang seperti kita yang tidak ada hubungannya dengan dunia dan berdedikasi untuk berkultivasi. Siapa yang tidak terburu-buru untuk menjadi abadi atau menjadi Buddha? Yoda tertawa terbahak-bahak, meski apa yang dia katakan bukan apa-apa, tapi kata-kata Mateo tetap membuatnya sangat bersemangat. Dengan kakak senior di sini, kami pasti akan membalas kebencian besar kami. Quantrell berkata dengan gembira. Jangan khawatir. Hahaha. Tawa Yoda bergema di seluruh kuil Kuchan. Dalam rahasia. Dev memimpin Yuki dan yang lainnya untuk mencari di sepanjang peta, dan akhirnya menemukan tempat di mana titik merah itu bersinar.
Tempat ini ternyata adalah air terjun, dan tempat titik merah itu berkilat berada tepat di belakang air terjun. Apakah pintu keluar tepat di belakang air terjun ini? Rain menatap air terjun yang menjulang tinggi dan bertanya. Mungkin itu bukan pintu keluar, tapi sesuatu yang lain? Kata Yuki. Itu bukan jalan keluar, lalu apa itu? Rain bertanya bingung. Bagaimana jika itu harta karun? Yuki tersenyum. Harta karun? Mata Rain melebar karena terkejut, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagaimana mungkin ada harta karun? Kamu telah mengatakan bahwa ini adalah ranah rahasia dari sekte hati iblis. Mereka pasti sudah memeriksanya. Jika ada harta karun, bagaimana mungkin mereka tidak menemukannya? Aku akan mencari tahu setelah aku pergi untuk menyelidiki, kalian tunggu di sini dulu. Setelah selesai berbicara, Dev melompat dan langsung berjalan melewati air terjun. Di tebing di belakang air terjun terdapat lubang besar, namun lubang tersebut tertutup oleh air terjun, sehingga tidak terlihat dari luar. Dev memegang buku tanpa kata di tangannya, dan berjalan perlahan menuju pintu masuk gua. Tidak jauh dari pintu masuk gua, Dev menemukan 3 karakter besar terukir di atas pintu masuk. Gua tak berujung. Apalagi ada bekas penggalian di sekitar gua, serta tanda-tanda aktivitas manusia. Ini membuktikan bahwa seseorang pasti pernah tinggal di dalam gua, dan seseorang pasti pernah tinggal di tempat rahasia ini. Tetapi mengapa tidak ada kehidupan sekarang, dan tidak ada seorang pun? Mungkinkah karena sekte hati iblis menduduki dunia rahasia dan membunuh semua orang di sini? Dev terus berjalan ke kedalaman gua, dan semakin gelap saat dia berjalan. Dev hanya bisa memegang telapak tangannya dengan ringan, dan api spiritual biru muda menyala, menerangi seluruh gua. Ketika Dev berjalan ke ujung gua, dia menemukan bahwa seluruh gua itu sangat besar, seperti aula besar, dan ada banyak patung. Patung-patung ini terlihat tua, dan patung itu tertutup debu. Dev memeriksanya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Selain patung-patung ini, tampaknya ada sesuatu yang diukir di dinding batu di sekitarnya, tetapi tidak dapat dilihat dengan jelas lagi. Dev berjalan kembali dengan kecewa, dia awalnya berpikir bahwa meskipun itu bukan jalan keluar, itu pasti peninggalan atau semacamnya, bagaimanapun juga, itu ditandai di buku tanpa kata. Tapi sekarang tidak ada apa-apa, tentu saja Dev akan kecewa. Ketika Dev kembali ke pintu masuk gua, dia menemukan bahwa ketiga Yuki dan yang lainnya juga telah masuk. Mengapa kalian tidak menunggu di luar? Kenapa kalian masuk? Bagaimana kalau berbahaya? Melihat ini, Dev menegur mereka bertiga. Justru karena kami takut kamu akan berada dalam bahaya, makanya kami masuk. Kata Yuki. Kata-kata Yuki membuat Dev terdiam. Kakak Dev, apakah ada hal baik di gua ini? Rain melihat ke dalam gua yang gelap dan bertanya pada Dev. Tidak ada apa-apa, kecuali beberapa patung yang rusak. Tidak ada apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ayo masuk dan lihat. Maya berkata dengan sangat ingin tahu. Tidak ada apa-apa, apa yang harus dilihat? Dev tidak ingin masuk lagi. Aku juga ingin masuk dan melihat, Kakak Chen, ayo masuk dan lihat. Rain menarik lengan Dev dan berkata genit. Melihat ini, Dev hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Oke. Segera, mereka berempat mulai berjalan menuju gua lagi. Ternyata tempat ini bernama Gua Tak Berujung, namanya konyol sekali. Rain menatap tulisan di atas gua dan menghitung. Dan Maya itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas gua, lalu tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan kemudian wajahnya memerah. Tidak ada yang memperhatikan perubahan ekspresi Maya. Dev ada di depan, menggunakan api spiritual untuk membimbing mereka bertiga. Adapun Yuki, yang berjalan di belakang, tubuhnya semakin panas, dan keringat terus menetes di dahinya. Rain, yang berada di samping Yuki, sedikit gemetar, seolah di dalam gua sangat dingin. Hanya Maya, yang berjalan di ujung, yang tersipu, menggigit bibirnya dengan erat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak enak dilihat. Dev, yang berjalan di depan, sama sekali tidak menyadari perubahan pada 3 gadis itu. Berjalan jauh ke dasar gua, Dev melambaikan tangannya dan berkata. Lihat, tidak ada apapun di gua ini kecuali beberapa patung yang rusak, kan? Aku tidak akan berbohong padamu,
kamu harus masuk dan melihatnya, kamu bisa melihatnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia hendak mencari tempat untuk duduk dan beristirahat, tetapi tiba-tiba menemukan ada yang tidak beres dengan ketiga gadis itu. Yuki, ada apa denganmu? Melihat Yuki berkeringat deras, Dev bergegas maju dan bertanya. Aku tidak tahu. Aku hanya bergegas ke sini. Tapi panas sekali. Bagaimana bisa begitu panas di sini? Yuki terus menyeka keringat di dahinya. Apakah di sini sangat panas? Dev bingung, dan melangkah maju untuk menyentuh dahi Yuki dengan lembut. Tetapi pada saat Dev menyentuh Yuki dia sangat panas sehingga dia menarik tangannya lagi. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Dev sangat kuat, bahkan jika dia berdiri di dalam magma, dia tidak dapat merasakan apa-apa. Tapi begitu dia menyentuh dahi Yuki, itu sangat panas. Di sisi lain, seluruh tubuh Rain gemetar, berpelukan erat, dingin sekali, di sini sangat dingin. Rambut dan alis Rain tertutup embun beku. Rain. Dev bergegas ke depan untuk melepas pakaiannya, dan memakainya untuk Rain. Kakak Dev, terlalu dingin di sini. Rain melangkah maju dan meraih Dev. Saat Rain menyentuh Dev, Dev hanya merasakan udara dingin yang menggigit, yang langsung masuk ke tubuhnya. Dev terkejut, dan buru-buru mendorong Rain. Saat ini, Dev panik, dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Yuki dan Rain. Apakah ada yang aneh dengan gua ini? Tetapi ketika dia melihat ke arah Maya, dia menemukan bahwa wajah Maya merah saat ini, menggigit bibirnya begitu keras hingga darah keluar dari menggigit bibirnya. Dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat, kukunya menusuk dalam ke daging. Mata bersinar dengan kelembutan menawan. Maya, Maya, apakah kamu baik-baik saja? Dev melangkah maju dan meraih tangan Maya dan menjabatnya. Mata Maya lembut dan lembut, melihat Dev mendekat. Dia memeluk Dev dengan erat, ingin bercumbu dengan Dev. Momen ini membuat Dev ketakutan, tetapi ketika Maya memeluk Dev, Dev tiba-tiba menemukan bahwa di dinding batu di sekitar gua, ada beberapa gambar pria dan wanita sedang bercinta, semuanya sangat eksplisit. Bahkan jika konsentrasi Dev begitu kuat, melihat foto-foto ini, dia masih merasakan adik kecilnya berdiri. Ditambah wangian dari tubuh Maya, itu terus mengalir ke hidung Dev. Pada saat ini, mata Dev mulai memerah perlahan, dan dorongan paling primitif di tubuhnya mulai mendominasi Dev. Dev mulai menanggapi Maya, melepas pakaian Maya dengan kedua tangan. Tetapi ketika Dev ingin melakukan lebih jauh, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan melintas di benaknya, menyebabkan otak Dev kesemutan. Segera setelah Dev bangun, melihat Maya di depannya, Dev buru-buru mengenakan pakaiannya. Dev melafalkan mantra memurnikan hati, dan segera hati Dev menjadi tenang. Tapi melihat Yuki dan mereka bertiga, Dev mengerutkan kening. Yuki, ayo pergi, cepat keluar dari sini. Dev berteriak pada Yuki. Tapi ekspresi Yuki saat ini menyakitkan, seolah dia tidak bisa mendengar apapun. Melihat Rain lagi, tubuhnya sudah mulai diselimuti embun beku, hanya matanya yang masih bisa bergerak. Apa? Dev meraung dengan marah, cahaya keemasan muncul di tangannya, dan kemudian dia tiba-tiba mengayun ke arah dinding batu gua. Dia tahu semua ini karena keanehan gua ini. Blaar! Blaar! Suara keras bergema di dalam gua. Dev menghantam dinding batu gua dengan kekuatan yang sangat besar, tetapi tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Bahkan patung-patung di dalam gua masih utuh, tidak rusak sama sekali. Dev merasa tidak bisa mempercayainya. Mengetahui kekuatannya saat ini, tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan gunung, apalagi gua. Tapi sekarang kekuatannya sepertinya tidak berguna di gua ini. Dev tidak tahu berapa banyak pukulan yang dia lemparkan, dan setelah dia tahu dia kehabisan nafas, Dev berhenti. Tapi guanya tetap sama, tanpa perubahan sedikit pun. Kenapa? Kenapa ini? Tidak rusak sama sekali. Dev tampak bingung, dia tidak mengerti kekuatannya sendiri, mengapa dia tidak bisa menembus gua. Melihat Yuki dan yang lainnya, Dev merasakan ketidakberdayaan. Dev duduk di tanah, berusaha menenangkan dirinya. Tidak ada apa-apa di seluruh gua, hanya beberapa patung berdebu. Mungkinkah masalahnya ada di patung itu? Dev mulai melihat patung-patung itu dengan hati-hati, dan yang di tengah membuat Dev merasa sangat aneh. Saya melihat tangan kanan patung itu terulur ke depan, dan terbuka, dan kedua matanya tertuju pada tangan kanannya. Dev berjalan mengelilingi patung itu.
Sepertinya patung itu pasti memiliki sesuatu di tangannya. Dev memandangi patung itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat Dev sedang menatap patung itu dengan bingung, tiba-tiba buku tanpa kata di tubuhnya berubah. Saya melihat buku surgawi tanpa kata berkelap-kelip dengan cahaya, lalu perlahan terbang, dan akhirnya mendarat di sebelah kanan patung. Saat buku surgawi tanpa kata jatuh ke tangan patung, awalnya ada buku surgawi tanpa kata dengan satu kata, tetapi saat ini, banyak kata-kata muncul di buku. Dev melihatnya dengan heran, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak tahu bagaimana kata-kata itu akan muncul di tangan patung itu ketika buku tanpa kata itu ada di tangan patung itu. Mungkinkah patung ini pemilik asli buku ini? Melihat buku tanpa kata yang bercahaya, Dev ingin melihat apa yang tertulis di buku tanpa kata. Jadi dia mengambil buku tanpa kata dari tangan patung itu. Tetapi ketika buku surgawi tanpa kata diturunkan, dia melihat bahwa kata-kata di atasnya segera menghilang. Melihat ini, Dev buru-buru mengembalikan buku tanpa kata ke tangan patung itu. Kali ini, kata-kata padat muncul kembali di buku surgawi tanpa kata. Sekarang, Dev hanya bisa mengandalkan patung itu, lalu dengan hati-hati membaca isi buku tanpa kata. Tetapi ketika Dev sedang bersandar pada patung itu dan dengan hati-hati memeriksa isi buku surgawi tanpa kata, tubuh Dev memancarkan cahaya redup, dan hantu yang tampaknya ada perlahan memasuki patung itu. Dev sendiri sepertinya tidak memperhatikan apapun, dia masih berkonsentrasi pada isi buku tanpa kata. Ketika Dev selesai membaca satu halaman dan membalik ke halaman berikutnya, halaman sebelumnya langsung menghilang. Dev sedikit terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, buku tanpa kata di depannya mulai kabur, seolah-olah akan hilang kapan saja. Kali ini, Dev menjadi cemas, dan buru-buru memusatkan ingatannya, matanya dengan cepat melewati buku tanpa kata itu. Saat Dev terus menghafal isi buku tanpa kata, dalam benak Dev, penampakan sebuah buku perlahan muncul. Tepat ketika Dev sedang berkonsentrasi dan memusatkan seluruh perhatiannya pada buku tanpa kata. Dari tubuh Yuki dan Rain, hantu transparan perlahan terbang keluar. Ketika hantu itu meninggalkan tubuh mereka, itu langsung diserap oleh patung-patung di sekitarnya. Setelah menyerap hantu itu, patung itu berkedip dengan cahaya redup, tetapi menghilang dengan cepat. Saat hantu itu meninggalkan tubuh, Yuki dan yang lainnya juga pulih, dan semua kelainan di tubuh mereka menghilang. Kakak Yuki. Rain menghela nafas panjang, lalu berlari menuju Yuki. Rain, kamu baik-baik saja? Yuki bertanya pada Rain. Tidak apa-apa, Rain menggelengkan kepalanya. Keduanya memandang Maya, dan menemukan bahwa Maya juga telah kembali normal saat ini. Bersambung ke episode 210. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.